Sudah dengar suara Pak Dani? Lus. Bisa. Oke. Baik anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari pada pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua, halaman 37, silahkan kalian buka. Sekali lagi, kalian buka halaman 37, 37. Yang diharapkan setelah ini nanti kita harus bisa membaca pantun, memahami organ peredaran darah. Oke? Sudah di-mute kalau memang sudah di-mute. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalkan kesehatan organ peredaran darah manusia, dengan olahraga kita dapat meminimalisir gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindari gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucap ibu guru berikut. Perhatikan cara membacanya begini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Saya ulang. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan. Tanda senang pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Apa yang dimaksud dengan pantun? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian tuliskan pengertian pantun dan syair pada kalimat berikut. Pada kolom itu nanti silahkan dituliskan pengertian pantun dan syair. Setelah itu dituliskan perbedaan antara pantun dan syair. Apakah pantun sama dengan syair? Apakah syair sama dengan pantun? Nanti kalian tuliskan di situ. Halaman 39. Bacalah berbagai karya pantun. Berdiskusilah bersama teman dan gurumu mengenai ciri-ciri pantun. Kemudian tuliskan dalam kotak. Ciri-ciri pantun, sudah saya bahas kemarin. 1. Dalam satu bait terdiri atas 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga keempat merupakan isi. Yang ketiga, bersaja ABAB. Yang keempat, dalam setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pada ini ulang sekali lagi. Yang pertama, dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, dalam satu baris pertama, baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Yang ketiga, bersaja ABAB. Yang keempat, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Di subtema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka bacalah bacaan berikut. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, darah. Fungsi darah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut dan sistem ke organ ekskresi. Apa organ ekskresi itu? Organ ekskresi itu adalah organ pengeluaran. Contohnya, ya macam-macam ya di situ.
Yang B, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang C, mengedarkan air yang berfungsi reaksi enzimatik atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang D, mengedarkan getah bening. Yang E, menghindarkan tubuh dari infeksi, membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang F, menjaga kestabilan suhu tubuh. G, mengatur keseimbangan asam basa. Yang berikutnya ada pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil, arteriola, dan ujung pembuluh vena kecil, venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Jadi darah yang berasal dari jantung yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri itu berarti darah yang banyak mengandung O2. Sedangkan darah yang dialirkan dari seluruh tubuh ke jantung yang banyak mengandung CO2 itu dialirkan melalui vena. Bedanya arteri sama vena, arteri itu darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena dari seluruh tubuh ke jantung. Komponennya apa yang berbeda? Kandungan darah yang melewati arteri itu darah yang kaya O2, darah yang melalui vena berarti darah yang kaya dengan CO2. Yang berikutnya jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada perikardium, pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan, sedangkan foramen oval merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi atau biasa disebut dengan atrium dan 2 bilik yang disebut dengan ventricle. Ventricle atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding serambi. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Ingat, bilik kiri berarti lebih tebal dari bilik kanan. Bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk membuat darah yang bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit. Terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah membaca bacaan di atas, tentu kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1 telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Sebentar, Pak Dhani setelah ini akan mengambilkan alat peraga jantung, nanti akan saya tunjukkan pada kalian. Silakan itu sambil dibaca dulu halaman 41 sampai halaman 43. Pak Dhani akan ambilkan alat peraga.
Melvin bisa tolong pegang. Baik, perhatikan. Pak Dani sekarang tunjukkan ini model tubuh manusia. Kelihatan ya? Semuanya kelihatan? Fresh, kelihatan Fresh? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini model tubuh manusia, di mana yang separuh ini kulitnya disayat, yang sini masih ada kulitnya. Nah, ini adalah nah, ini di sini yang disebut dengan pembuluh darah. Ini yang merah-merah itu. Selain itu adalah otot, di situ adalah tempat mengalirnya darah. Nah, melalui pembuluh darah yang begitu banyaknya. Jadi nampaknya akhirnya merah. Pak Dani sekarang akan buka organnya dalam. Semua mungkin terlihat ya. Ini organ dalam. Organ bagian dalam. Ini sama ini disebut dengan apa? Paru-paru. Ini paru-parunya saya ambil. Ini sama ini adalah paru-paru. Ini posisinya begini. Nah, ada paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Fungsinya paru-paru ini apa? Sebagai tempat untuk pertukaran oksigen. Letak pertukaran oksigennya di mana? Di dalam paru-paru ini ada yang namanya alveolus. Jadi awalnya dari bronkus, setelah itu ada cabangnya namanya bronkiolus. Dari bronkiolus itu di dalamnya ada cabang-cabang kecil, ada semacam tentakel-tentakel kecil, itu yang disebut dengan alveolus. Alveolus itu tempat bertukarnya antara CO2 dan O2. Nah, CO2-nya berasal dari mana? Dari darah tadi, dari seluruh tubuh yang diangkut oleh darah melalui vena. Jadi vena tadi yang mengangkut banyak darah yang mengandung banyak CO2 itu dibawa ke jantung, dari jantung ditukarkan ke sini. Dari jantung ditukarkan ke paru-paru. Dari paru-paru dikembalikan lagi ke jantung, dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Berarti yang diedarkan adalah darah yang banyak mengandung O2. Oke. Ini hati. Di sini ada, dalamnya ada lambung. Yang akan dibahas Pak Dani tidak di sini, tapi ini. Ini adalah jantung. Ini yang disebut dengan jantung. Ini jantung tapi sudah dibelah posisinya. Ketika nggak dibelah, dia hanya bentuknya begini. Jadi semacam kepalan gitu, satu kepal gitu. Nah, ini jantung itu bentuknya begitu. Dengan orang yang setinggi ini, sebesar ini, mungkin seusia kalian, besar jantungnya kira-kira ya segini. Nah, tadi sudah dijelaskan. Di sini ada bilik. Ini disebut bilik itu ini. Jadi ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ini bilik kanan, ini bilik kiri, ini serambi kiri, ini serambi kanan.
Tadi dikatakan bahwa bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan. Betul. Ini bilik kiri ini lebih tebal dibandingkan dengan bilik kanan. Jadi bilik kiri ini saya dekatkan. Bilik kiri ini lebih tebal dindingnya daripada bilik kanan. Kenapa? Bilik kiri ini punya peranan penting. Dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya dikonstruk lebih tebal dibandingkan dengan bilik kanan. Ini sekali lagi, ini bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Nah, di sini tadi ada tempat-tempat mengalirnya darah tadi. Ada yang disebut dari vena, ada yang dari arteri, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau saya pasang lagi di sini, saya letakkan lagi di sini. Nampak sekali itu proses peredaran. Darah itu sebenarnya ditukarkan posisinya ke paru-paru. Ini paru-paru lagi. Begitu kira-kira proses peredaran darah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Silakan yang berada di rumah yang ingin bertanya. Amel, Deborah, Kenzu, minta tolong videonya di-on-kan. Oke. Pak Dhani kasih kesempatan kepada kalian semuanya yang berada di rumah untuk mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti Pak Dhani akan baca, juga akan Pak Dhani jelaskan sesuai yang kalian tanyakan. Silahkan. Boleh disandarkan dulu. Oke, terima kasih. Silahkan pertanyaannya diketik di kolom komentar. Nanti Pak Dhani akan jelaskan. Pak Dhani kasih waktu kesempatan 2 menit dimulai dari sekarang untuk menuliskan komentar atau pertanyaan. Silahkan semua diketik semuanya. Paling tidak memiliki pertanyaan minimal satu-satu untuk di-share di kolom chat. Setelah itu nanti Pak Dhani akan membahas sesuai yang kalian tanyakan. Oke, pertanyaannya Selin. Pak, posisi hati di mana? Ini ya. Ini Selin, posisi hati di sini. Jadi di bawahnya jantung tepat. Tapi di atasnya lambung. Ini kalau Pak Dhani ambil, kemarin yang kita pelajari itu bagian ini. Ini lambung. Di atasnya lambung ini ada hati. Ini letaknya hati, ini letaknya lambung. Di dalam ini ada nanti bagian ini ada empedu yang berfungsi untuk memberikan warna pada kotoran manusia. Jadi warna kuning itu sebenarnya yang menghasilkan warna dari empedu. Empedu itu kalau pada ayam rasanya pahit sekali, ada cairan warnanya kuning kehijau-hijauan lekat. Kalau di sini bagian empedu itu ini di dalam ini, tidak terlalu kelihatan ya. Ini ada usus besar, usus halus berada di sini. Usus besar, usus halus. Nah ini nanti sisa-sisa pencernaan disalurkan ke sana menuju ke anus. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi, Selin pertanyaannya tadi, posisinya ini lambung, atasnya lambung ada hati atau pankreas. Lambung ini terbagi menjadi 3 bagian, ada kardial, ada fundus, ada pilorus. Yang memberikan warna pada feses atau memberikan warna pada urin
kotoran manusia itu, baik air kencing maupun air besar, itu warna kuning itu dihasilkan oleh empedu. Jadi jantung letaknya tadi di atasnya hati ini. Di rongga dada, di sini, posisi tepat di sini. Ini jantung. Bawahnya ini ada hati, ada lambung. Lambung berada di perut. Bawahnya itu tepat. Paru-paru berada di sini, dada kanan dan dada kiri. Paru-paru. Oke, pertanyaan lain. Ya. Mana? Ini. Ini. Ini, bawahnya hati. Ini kan? Ini usus. Jadi ada di sini ada usus besar, ada usus halus. Itu usus halus. Silakan yang lain pertanyaannya diketik di situ. Semuanya harus menyampaikan pertanyaan berada di silakan diketikkan di chat. Nanti Pak Dhani akan menjawab. Semuanya silakan pertanyaannya disampaikan melalui chat. Pak Dhani kasih waktu 2 menit lagi. Ini misalnya kita makan itu tembus ke jantung ya Pak? Loh. Ya nanti saya. Oke, pertanyaannya Selin. Saya lanjutkan lagi. Ini nyambung dengan pertanyaannya Jason. Di bawahnya sama juga pertanyaannya Nandu. Ini yang kalian tanyakan dari pertanyaannya Nandu, pertanyaannya Jason, pertanyaannya Selin, itu adalah organ pencernaan. Ya. Organ pencernaan. Jadi, dari sini, Do, ini yang kamu katakan tadi, ini yang warna biru-biru ini. Biru yang ini atau yang ini? Kalau yang ini, yaitu pembuluh, arteri. Yang biru ini arteri. Ini mengalirkan darah ke seluruh tubuh, perannya arteri ini. Tapi kalau yang atasnya ini kerongkongan atau tenggorokan, atau eksofagus. Apa fungsinya? Wah, kita kemarin sudah mempelajari pada sistem pencernaan. Itu eksofagus berfungsi untuk, jadi makanan masuk ke mulut, setelah dari mulut itu dikunyah-kunyah masuk ke kerongkongan. Di situ terdapat gerak peristaltik, atau gerak meremas-remas. Setelah dari kerongkongan itu, makanan didorong masuk ke lambung. Ini ya. Dari lambung, Selin, makanan masuk ke usus halus. Ini warna coklat ini usus halus. Setelah itu masuk ke usus besar. Usus besar ini panjang sekali. Jadi di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu pada usus besar terjadi proses penyerapan air. Dan mungkin ada sisa-sisa dari makanan juga diserap di situ. Hasil penyerapan dari usus halus ini yang nanti dibawa oleh darah sebenarnya. Darah itu membawa hasil penyerapan itu. Baik, Pak Madun sudah hadir di sini. Iya, terima kasih Bapak Dhani. Tunggu 3 menit lagi ya. Iya Bapak, saya tunggu Bapak. Baik, terima kasih Pak Madun. Iya, sama-sama. Jadi tadi yang disampaikan oleh Jason maupun Nando maupun Selin itu adalah organ pencernaan. Itu semuanya adalah organ pencernaan. Jadi posisi usus kecil sebenarnya bukan usus kecil ya, pertanyaan lebih tepat usus halus dan usus besar. Bukan usus kecil. Usus halus dan usus besar. Nah, kemarin usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, ada ileum, ada ileum. Masing-masing punya peranan yang berbeda-beda. Tetapi secara umum, usus halus itu punya peranan untuk menyerap sari-sari makanan. Di mana sari-sari makanan itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui apa? Darah. Darah itu perannya sebenarnya sebagai alat transportasi. Darah itu perannya sebagai alat transportasi yang dipompa oleh jantung
Sumbernya dari mana? Sumber makanannya dari sumbernya diserap dari sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus dan oksigen yang ditukarkan melalui aerobik. Itu yang diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi seperti itu ya perannya darah. Masing-masing punya peran berbeda-beda. Ada sel darah putih, ada sel darah merah, dan lain-lainnya. Nanti Pak Dani akan menyampaikan itu dalam kesempatan waktu yang lain. Bagaimana nanti misalkan proses luka. Mungkin ada yang pernah terluka tersayat tangannya. Begitu lama-kelamaan, darah itu kan juga setelah mengucur akan berhenti sendiri. Setelah nanti proses kan itu terdapat darah merah, darah putih atau nanah kadang keluar seperti itu. Dasar darah putih itu berperan pada proses penyembuhan tadi untuk merekatkan kembali kulit dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari dalam kesempatan yang lain. Nanti minta tolong dikerjakan untuk tematiknya sampai pada halaman 44. Nanti kalau baca, dipelajari sampai halaman 44. Untuk tari, apa itu dipelajari ya. Properti tari, itu nanti dari dulu. Ada pertanyaan dari Deborah. Pak, kalau mata itu yang mana? Saya tidak pernah mendengar. Mata yang ini. Ditanyakan. Pak, yang biru-biru dekat jantung itu apa, Pak? Biru-biru dekat jantung. Ini maksudnya ya, Selin. Oke, biru-biru yang itu arteri. Selin. Arteri itu memiliki peranan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, di mana darah yang banyak mengandung O2. Itu arteri. Oke, sementara hari ini seperti itu dulu. Akan dilanjutkan pembelajaran olahraga oleh ini ada coach Penjas. Iya. Monggo saya persilakan kepada coach. Ya, terima kasih Bapak Dani selaku walas. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini ya sehat selalu. Semoga di pagi hari ini anak-anak lebih semangat, lebih ceria untuk pelajaran penjas, pendidikan jasmani atau PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, untuk selanjutnya bisa dibuka buku modulnya. Halaman berapa buku modulnya untuk Amel? Sudah dibuka buku modulnya? 129. Ya. Oke, boleh dibaca Amel. Oke, boleh dibaca Amel. Halo, bisa nyambung? Boleh dibaca Amel. Aduh, ini halaman itu Pak, yang itu ya. Tahan daya jantung ya Pak. Ya, halaman 129. Ya Pak. Ya. Oke, boleh dibaca Amel. Daya tahan jantung. Setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Karena dengan memiliki dua hal tersebut, maka manusia dapat melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari dengan baik serta tanpa ada gangguan yang kita dapat menjaga kebugaran tubuh kita dengan senantiasa melatih komponen-komponen kebugaran tubuh. Komponen kebugaran itu adalah daya tahan otot, kelencahan, keseimbangan tubuh serta daya tahan jantung paru. 1.
kelincahan otot adalah kemampuan otot untuk bekerja dalam waktu yang lama. 2. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah gerakan secara cepat dan tepat. 3. Kelenturan adalah kemampuan persendirian untuk melakukan pergerakan seluas-luasnya. Oke, stop, Amel. Oke, selanjutnya bisa dibaca, Selin. Selanjutnya dari nomor 3, Selin bisa dibaca. Yang ini kan, Pak? Iya, nomor 3. Iya kan. Kelenturan adalah kemampuan persediaan untuk melakukan pergerakan seluas-luasnya. Lanjut. 1. Gerakan mempengaruhi gaya tahan jantung. A. Gen atau kelenturan. Gen adalah sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. B. Umur. Terus? Pada usia 20-30 tahun, daya tahan tubuh jantung atau kardiovaskular manusia akan mengalami pengingatan. C. Jenis kelamin. Setelah memasuki usia pubertas, ukuran tubuh antara laki-laki dan perempuan akan mengalami perbedaan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi daya tahan jantung. D. Latihan fisik. Latihan fisik sangat berguna bagi manusia untuk meningkatkan kebugaran tubuh. E. Status gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Oke, cukup. Selanjutnya, Deborah bisa dilanjut dari gizi. Untuk Deborah bisa dilanjut dari Selin tadi yang membaca. Dari ya betul. Status gizi tadi, Deborah. Suaranya ditekan. Tolong suaranya ditekan, Deborah. Halo? Halo, Deborah. Untuk suaranya ditekan, Deborah. Suaranya yang gambarnya seperti mic. Gambarnya seperti mic. Sudah? Nggak dengar Pak Madun dari sini.
Oke, lanjut ya sudah. Sudah Deborah ya. Oke, dengar semua anak-anak. Halo, bisa dengar semua? Bisa. Untuk Deborah, mic-nya tolong dinyalakan ya. Tolong seperti yang dikaitkan sama tadi Pak Dani tentang struktur tubuh atau badan, ada kaitannya daya tahan jantung pada saat kita melakukan olahraga, kegiatan apapun sehari-hari, ya. Dari kita berjalan, melakukan gerak mengangkat atau berlari, ya, itu tetap ada gerakan daya tahan jantung kita. Meliputi apa aja untuk menguatkan daya tahan jantung, yaitu kita berolahraga setiap pagi. Minimal 30 menit aja ya, maksimal sesuai kemampuan masing-masing. 1 jam, 2 jam, entah itu melakukan berjalan, entah itu melakukan berlari, bersenam, atau nge-gym atau mengangkat suatu benda berat ya. Kalau kalian masih SD, melakukan gerakan aktivitas yang ringan, tidak terlalu berat ya. Seperti berlari, berjalan, melompat, dan lain-lain ya. Itu cara melakukan kekuatan daya tahan jantung seperti pada contoh judul tersebut ya. Gizinya apa aja? Bisa dilihat, bisa dilihat dibaca sampingnya siapa ini? Raka Abinada. Sampingnya Melvin tolong dibaca untuk kebutuhan gizi daya tahan jantung. Sampingnya Melvin tolong dibaca gizinya apa aja makanan. Yang Gracia, Pak. Ya, Gracia. Gracia, tolong dibaca Gracia. Ya Gracia. Gracia agak ke depan dulu gantian, nggak apa-apa, itu ke depan. Ini Pak, ntar Pak. Siapa? Ya. Ayo Gracia tolong dibaca untuk gizi menguatkan daya tahan jantung. Untuk menguatkan daya tahan jantung. Ayo, tolong dibaca makanan untuk gizi tubuh kita menguatkan daya tahan jantung. Dibuka maskernya biar kelihatan, agak dibuka. Yang keras. Daya tahan jantung memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ketika kita memiliki daya tahan jantung yang baik, maka kita akan memiliki kebugaran tubuh yang baik pula. Beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung adalah sebagai berikut. Mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. B. Menjaga tekanan darah tetap
Untuk gizinya apa aja? Untuk konsumsi gizinya, untuk makanan yang diperlukan biar menguatkan jantung apa? Kan ada itu. Gizi adalah zat makan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan. Ya, betul. Ya, dari situ bisa dilihat anak-anak gizinya, kan ada gambarnya. Ya. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya kelihatan dulu. Semuanya kelihatan, ya. Melvin, terus apa? Gracia, terus ini siapa? Sampingnya Melvin. Siapa? Lupa saya. Jason. Jason, ya betul. Lupa sampean Pak Madun, mohon maaf. Ya, Jason semua, Fernando dan lain-lain. Bisa dengar semua? Bisa dengar semua? Bisa. Oke, good ya. Menguatkan daya jantung yaitu berlari, berjalan atau melompat atau melakukan gerakan olahraga minimal 30 menit. Kalau 30 menit tidak kuat ya 10 menit atau 20 menit ya. Saya harap itu sudah cukup untuk menguatkan daya tahan jantung kalian semua. Udah melakukan kegiatan olahraga atau melakukan menguatkan daya tahan jantung ya. Kita diimbangi juga dengan makanan. Ya. Makanan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Ada yang tahu 4 sehat, 5 sempurna dari sini? Ya, tolong dibaca. Ya, sama-sama nggak apa-apa, Melvin sama Jason. Sayur, lauk pauk, Iya. nasi, Terus? Ya. buah, susu sudah. Ya. Ya. Sudah, itu aja. Bagus. Ya. Pada pokok intinya, makanan yang bergizi harus higienis. Higienis dalam arti apa? Kalau kita membutuhkan benar-benar harus fresh. Kalau tidak ada yang kita butuhkan, bisa kita ambil protein atau telur. Ya, makan nasi secukupnya. Lebih banyak kita ke konsumsi hewani atau telur. Ya. Untuk diimbangi dengan sayur, ada brokoli, ya, ada tomat, ada wortel, ya. Dari semua situ bisa meningkatkan daya tahan jantung, ya. Entah itu sayur sop, ya. Kalau bisa hindari makanan yang mengandung lemak atau goreng-gorengan. Lebih baik yang mudah dicerna untuk tubuh, biar kita menguatkan daya tahan jantung. Tidak hanya makan aja, ya anak-anak. Bisa dipahami semua? Bisa. Pak? Bisa. Oke. Untuk buahnya yang kita konsumsi ada yang tahu? Yang bagus untuk meningkatkan daya tahan jantung atau gizi pada olahraga pada saat kita melakukan olahraga, bisa disebutkan? Ada yang tahu? Buah? Untuk buah tidak ada yang tahu. Banyak loh anak-anak untuk buah. Ada buah jeruk, ada buah melon. Kalau lebih baik kalau pada saat pagi hari kita konsumsi ya susu atau sereal. Ya, kalau buah melon ya yang mudah dicerna atau garbis ya itu bisa mengganti zat air dan gizi dan mudah dicerna oleh tubuh ya.
Untuk lauknya apa? Ada banyak, ada ikan, ada ayam. Ya, itu semuanya ya untuk lauknya. Lauk pauknya kita dampingi nasi atau beras merah, terserah. Ya, yang penting ada karbohidratnya untuk menunjang tubuh kalian semua. Ya, dari situ kemungkinan kalian bisa tetap sehat, bisa tetap aktivitas, ya. Seperti yang dijudul menguatkan daya tahan jantung, ya. Ada pertanyaan dari sini? Selin, Fresen Santoso, bisa dengar Pak Madun? Bisa, Pak. Ya. Selama olahraga, setelah melakukan olahraga, apa yang kamu konsumsi setelah berolahraga? Yang sehat menurut kamu? Yang kamu konsumsi apa, Fresen? Buah. Iya. Buah apa? Jeruk. Iya. Jeruk bisa mengganti ion tubuh juga. Selain jeruk, apalagi buah-buahan? Melon. Ya, melon. Selain melon? Cuma itu aja biasa. Cuma itu aja ya. Ya, bagus, Resen. Ya, untuk Deborah, lauk pauknya bisa dibaca lauk pauk untuk gizi setelah olahraga, makanan. Deborah, nggak dengar suaranya Pak Madun. Suaranya. Ya, suaranya tetap belum bisa masuk. Oke, lanjut. Amel, bisa disebutkan lauk pauknya apa aja yang kamu ketahui? Biar menguatkan daya tahan jantung atau konsumsi setelah berolahraga biar pulih kembali energi tubuh kita. Bisa bicara Amel, bisa dijelaskan lauk pauknya. Halo, Amel, dengar? Dengar, Pak. Ya, oke, sebutkan lauk pauknya yang bagus dikonsumsi untuk tubuh kita. Oke, Fernando, Nando. Apa tadi, Pak, soalnya? Untuk lauk pauknya bisa dijelaskan lauk pauk. Untuk lauk pauknya, oke.
Oke, terima kasih ya. Anak-anak ternyata mengetahui daya tahan jantung ya. Menguatkan daya tahan jantung dari olahraga berlari, berjalan, senam, melompat atau dan lain-lain ya. Ditunjang dengan makanan yang bergizi ya, yang higienis. Tidak asal kita makan makanan yang tidak bergizi atau higienis. Seperti contoh makanan yang tertutup ya, jangan sampai makanan yang tidak tertutup atau tidak higienis bisa jadi timbul sakit ya. Jadi tidak sehat ya. Lebih baik kita konsumsi yang kita ketahui sendiri atau lebih baik kita beri di pasar secara memilih makanannya ya secara sehat ya. Yaitu 4 sehat 5 sempurna yang kita konsumsi. Lauk pauknya ada telur, kalau hewannya ada ayam, ikan dan lain-lain. Untuk sayurnya banyak, ada selada, sawi, brokoli, wortel, tomat dan lain-lain ya. Kalau buah banyak, ada melon, jeruk ya, ada semangka, ada mangga ya, sesuai yang dibutuhkan tubuh kita. Oke. Itu anak-anak bisa difahami semua? Bisa difahami semua? Bisa. Grayson Fernando, Bisa. Melvin, Jason, Bisa.